ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid, kama nakhussu khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina. Asallahu subhanahu wa ta'ala ay yanfa'ana bi ulumihim fid darain wa bi niyati anna Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina. Ala hadhihi niyyah kulliha al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru, asatidzah, bapak hadirin, pengurus beserta jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Al-Mu'awanah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Ahad ini tanggal 25 Syawal 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 6 Juni 2021. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian sambil menunggu terbitnya matahari, agar supaya kita mendapatkan pahala bagaikan orang yang melaksanakan haji dan umroh. Kita tidak beranjak dari tempat di mana kita sholat subuh sampai terbit matahari dengan niat iktikaf sambil mengaji. Semuanya dicatat di sisi Allah sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab tafsir kita Ayatul Ahkam halaman 142. 152. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, al-hukmul khamis, hukum yang kelima. Ma huwa hukmud damul ladzi yabqa fil uruqi wal lahmi. Kandungan hukum yang kelima. Kandungan hukum yang kelima dari ayat Al-Qur'an yang terdapat di dalam suratul Baqarah ayat 172. Allah Ta'ala berfirman, kemarin pada pengajian yang lalu telah kita baca tafsirnya dan lain-lain, yaitu berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku yang beriman, kulu, arti kulu, silakan kamu makan, min thayyibati ma razaqnakum, yang baik-baik, min thayyibat, yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, makanan yang baik-baik. Tapi jangan lupa syuru waskuru, jangan lupa berterima kasih. Selama itu baik, persilahkan makan, nggak ada larangan. Nah, yang Allah larang adalah innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Nah, jadi Allah bilang yang aku larang adalah yang tidak baik, diantaranya bangkai, diantaranya darah. Nah, karena di sini menyebut darah, maka di sini ada hukum. Hukumnya berbunyi adalah yang kelima, ma huwa hukmud dam. Tadi Allah bilang darah itu tidak baik, makanya kamu dilarang makan darah.
Jadi pertanyaannya adalah ma huwa hukmud dam? Apa hukumnya darah allazi yabqa fil uruq wal laham, yang mana darah itu ada di sela-sela daging ya deh. Yang diharap kayak yang darah yang mengalir itu kan biasa orang nyembelih ayam, nyembelih kambing, nyembelih kerbau. Nah, itu saat disembelih darahnya keluar. Itu udah jelas itu. Nah, sekarang pertanyaannya, darah yang ada di sela-sela, tahu nggak di sela, di dalam daging. Ya. Orang beli daging sekilo kan direbus, walaupun darahnya dicuci, luarnya kan dalamnya ya ada. Dari mana tahunya dalamnya ada? Nah, ente ngerebus airnya itu, air rebusannya apa tuh? Merah, berarti kan dalamnya ada darahnya. Jadi pertanyaannya, darah yang ada di dalam daging itu boleh nggak gitu? Kalau yang di luarnya udah jelas nggak boleh. Nah, itulah hukum yang kelima berbunyi seperti itu. Jawabannya seperti apa? Ittafaqal ulama'u ala anna dama haramun najisun. Semua ulama sepakat. Kalau ulama di sini maksudnya 4 mazhab. Semua 4 mazhab, baik Imam Hanafi, kemudian Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, semua sepakat bahwa darah itu, maksudnya darah yang mengalir, darah yang di luar itu semua haram. Di samping haram, najis pula gitu. Haramun najisun, di samping haram najis. Bukan hanya haram. Kalau haram kan dikonsumsi, kalau najis nggak boleh ada darah saat orang sholat gitu. Pokoknya bajunya kena darah, nah itu namanya najis. Kalau haram itu untuk dimakan, dikonsumsi. Kalau najis tidak boleh mengenai badan atau pakaian atau tempat orang sholat, karena orang sholat itu salah satu syaratnya mesti bersih, suci dari najis, baik badannya, pakaiannya dan tempat. Jadi pertanyaannya, jadi kata mu'alif di sini semua ulama mengatakan darah itu haram, di samping haram najis. Oleh karena itu la yu'kal, oleh karena haram, darah itu haram, tidak boleh dikonsumsi, dimakan. Wala yantafi'u bihi, tidak boleh dimanfaatkan, karena barang yang haram nggak boleh dimanfaatkan, nggak boleh dimanfaatkan seperti tadi ya. Apa dimanfaatkan? Ada terkena ya, di badan, di pakaian, di tempat. Dari mana ini dasarnya bahwa haram darah itu haram dan najis? Dasarnya dari firman Allah tadi menyebut innama harrama alaikumul maitata waddama. Wa qad zakara ta'ala dam, di sini Allah menyebut darah yang Allah haramkan. Mutlakon Allah menyebut darah di sini secara umum gitu, enggak secara rinci. Artinya secara umum, baik darah yang ada di luar daging atau yang ada di dalam daging ya. Kan Allah nggak terangin yang aku haramkan adalah yang ini, nggak. Kata Allah dam begitu saja. Tetapi kita harus lihat di ayat lain gitu. Jadi untuk memahami suatu ayat tidak bisa satu ayat, cari lagi apakah di ayat-ayat lain Allah menyebut tentang darah. Ini kan tadi Al-Baqarah ayat 172. Oh, ternyata di dalam suratul An'am di sana Allah menyebut darah. Ya, darah yang disebut di dalam suratul An'am itu diikat. Kalau ini kan tidak diikat secara umum. Nah, kalau yang ada dalam suratul An'am diikat dengan sifat gitu ya. Darah yang aku haramkan adalah darah yang, kalau ada darah yang berarti di sini enggak mutlak. Apa itu firman Allah dalam suratul An'am? Audaman masfuhan. Oh, ada masfuhan di sini. Darah yang mengalir. Nah, ya. Jadi yang diharamkan oleh Allah adalah darah yang mengalir. Artinya yang mengalir itu yang di luar-luar saat orang nyembelih leher ya, nah itu kan mengalir. Demikian juga darah yang nempel di mana? Di luar-luar
itu namanya mengalir. Adapun darah yang ada di sela-sela daging itu kan nggak mengalir. Nah, ya. Nah, jadi dengan adanya ayat di dalam suratul An'am selain surat Al-Baqarah ini dapat kita ketahui tadi pertanyaan apa hukumnya darah yang masih yang masih ada di urat-urat, dan di dalam sela-sela daging itu ya. Oleh karena itu hamalal ulama ul mutlaqa alal muqayyad. Nah, jadi seorang yang ingin memahami Al-Quran harus memahami namanya ilmu usul fikih ya. Ilmu usul fikih. Di antara ilmu usul fikih, apabila ada dua ayat atau dua dalil, yang satu umum, yang satu diikat, maka yang umum dibawa gitu ya. Yang umum itu hukum yang umum dibawa kepada hukum yang diikat, yang khusus. Nah, kalau yang tadi menyebut darah secara umum, maka harus dibawa kepada yang menyebut darah secara khusus. Jadi yang Allah haramkan adalah gitu, darah yang mengalir ya. Adapun darah yang ada di dalam daging karena berhubung tidak mengalir, maka hukumnya tidak haram dan tidak apa? Tidak najis ya. Nah, itu namanya membawa yang umum. Wa hamalal ulama membawa pemahaman ayat yang mutlak yang ada dalam suratul Baqarah ini, digabungkanlah gitu, artinya digabungkan, dibawa kepada yang muqayyad, yang diikat dengan sifat, yaitu yang ada dalam suratul An'am. Oleh karena itu walam yuharrimu illa makana masfuhan. Oleh karena itu para ulama tidak mengharamkan darah kecuali kalau darah itu masfuh gitu. Kalau darah itu mengalir. Nah, ya. Ini kata-kata mengalir waktu keluarnya mengalir gitu. Nah, adapun nanti setelah mengalir mau diapain? Mau dibekuin, nah itu lain mengalir ya. Waktu keluarnya mengalir gitu. Nah, kan ada orang yang nadain darah mengalir, ntar habis ditadain, dikumpulin, dibekuin. Nah, itu. Jadi mengalir di sini maksudnya waktu keluarnya itu. Nah, itulah yang haram. Kemudian dikuatkan lagi dengan penafsiran Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha qalat ya. Aisyah berkata, ini kan Aisyah ini salah satu istri Nabi. Dia itu seorang wanita yang faqihah ya. Faqih ya, ahli fikih. Apa kata Aisyah? Laula annallaha qala audaman masfuhan la tatabba'an nasu ma fil uruq. Laula artinya seandainya Allah tidak menyebut, tidak mengikat darah yang haram itu adalah darah yang mengalir yang ada dalam suratul An'am tadi, maka hanya Allah menyebut haramnya darah yang ada dalam surat Baqarah ini. Kalau seandainya ini saja nih tidak disebut di dalam suratul An'am yang berbunyi audaman masfuhan, berarti kan semua darah haram, baik yang ada di dalam daging pun haram juga kan. Seandainya itu tidak disebut dalam suratul An'am yang menyebut darah yang mengalir, niscaya ketika kita ngerebus daging, sebelum kita rebus kita harus apain? Apa? Bukan digituin, sebelum ente ngerebus sobek-sobek, susah nggak itu? Nah, gitu ya. Katanya seandainya Allah tidak menyebut darah di dalam suratul An'am yang mengatakan darah yang mengalir yang diharamkan, niscaya manusia la tatabba'an nasu, niscaya manusia yang mau makan daging sebelum ngerebus daging, saat cuci daging, dagingnya itu harus dirobek-robek gitu. Kalau bahasa Betawi apa itu namanya, kalau dendeng kan digorengnya sepotong-sepotong. Kalau di itu namanya dia apa? Dirawis-rawis, sebit-sebit, gitu ya.
suwir-suwir. Nah, gitu suwir-suwir. Nah, niscaya orang mau ngerebus daging, sebelum direbus dagingnya harus disuwir-suwir. Ya, ini. Nah, ini gitu ini. Untung ada ayat di dalam suratul An'am yang mengatakan bahwa yang mengalir ya yang haram yang mengalir. Jadi nggak perlu disuwir-suwir. Latapa anas, niscaya orang akan apa tuh? Ya, mensuwir-suwir arti membersihkan darah pil uruk yang ada di dalam urat-urat. Fama khalatal lahma ghairu muharram bijma. Oleh karena itu darah yang ada di dalam daging itu tidak haram, ya. Bi ijma, dengan ijma ulama, ada sepakat ulama seluruh mazhab. Wa kadzalikal kabid, demikian juga darah yang tidak mengalir, yaitu apa? Yaitu limpa. Nah, limpa itu kan darah juga. Karena yang diharamkan yang mengalir, maka limpa memang dia itu nggak mengalir, ya nggak haram. Ada lagi apa? Darah apa? Hati. Kan ada dua darah yang tidak haram, yaitu limpa ya sama apa? Hati. Padahal kan semuanya itu darah. Karena berhubung nggak mengalir boleh tuh. Jadi al-kabid artinya hati. Hati kambing, hati ayam. Ada limpanya itu. Nah ini juga nggak haram. Mujma'un ala adami hurmatihi. Wa in kana fil asli daman, walaupun asalnya itu darah dan limpa itu apa? Hati. Kenapa nggak haram? Karena tidak apa? Mengalir. Qalal Qurtubi, kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya Ayatul Ahkam pula nih. Wa ammadamu famuharramun, ya. Adapun darah haram, darah yang mengalir maksudnya tadi. Ini pun darah mengalir ada lagi apa namanya iketan. Apa itu? Malam ta'umma bihil balwa tuh. Adapun haram adapun darah hukumnya haram selama lam ta'umma bihil balwa, ya. Nah, apa artinya lam ta'umma? Selama darah itu tidak sulit gitu, tidak sulit untuk dibersihkan gitu. Ya, adapun darah itu hukumnya haram dan najis selama tidak sulit dibersihin. Nah, ya. Wallazi ta'umu bihil balwa huwa damu bil huruk. Nah, adapun darah yang sulit dibersihin nih adalah darah-darah yang ada di mana tuh tadi? Yang ada di laham apa tuh? Yang ada di dalam-dalam apa? Daging wal uruk, dan di dalam urat. Nah, itu yang sulit. Nah, itu nggak haram. Jadi yang haram itu yang gampang dibersihin. Waruya an Aisyata annaha qalat. Ada lagi riwayat dari Aisyah. Kalau tadi kan Aisyah sudah bilang kalau seandainya yang di dalam-dalam juga haram, niscaya orang akan, ya. Ada lagi perkataan Aisyah yang lain. Apa kata Aisyah? Kunna natbahul burmah. Kunna, kami ini para wanita gitu kan, yang masak biasanya kan perempuan yang masak daging. Kami ini para wanita masak, ya, ngerebus al-burmah, merebus daging di apa, ya, panci. Burma itu panci. Ala ahdu Rasulillah, pada waktu zaman Rasul. Kami ini para wanita ngerebus daging di mana? Di panci pada waktu zaman Rasul. Saat kami ngerebus daging, air dagingnya itu merah, ya. Ta'lu hasupratu minadam. Nah, ini bukan hanya waktu zaman Rasul, sampai sekarang pun kalau orang ngerebus daging pasti air rebusannya apa? Merah. Yang menjadi hukum di sini bukan masalah ngerebus daging airnya itu merah gitu, bukan. Panakulu wala nunkiruhu. Maka daging itu kami makan dan tidak ada yang mengingkarinya gitu. Nah, ini yang maksudnya ini nih, kalau untuk ngerebus daging warna
warna rebusannya itu merah, memang dari dulu sampai sekarang begitu kan. Nah, yang kita ambil hukum di sini, kami ngerebus daging, air rebusan dagingnya itu merah kan, berarti di dalamnya itu ada apanya tuh? Ada darahnya. Itu tetap aja kuahnya itu. Kan orang ngerebus daging sop itu kan, masa ya darahnya apa kuahnya diapain? Dibuang kan? Jadi nggak gurih ya kayak. Ya, kami ngerebus daging ya, walaupun air rebusannya itu merah, tetap aja air rebusannya itu kita makan ya. Dan Rasulullah tidak ngomelin gitu, wala nunkiruh artinya, dan tidak ada yang mengingkari, artinya mengingkari Rasulullah nggak melarang ini. Oh gitu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa darah yang ada di dalam daging hukumnya apa? Halal. Seandainya haram ya, pasti Rasul mengatakan yang boleh dimakan dagingnya doang, habis direbus pun dagingnya dicuci dulu. Nah, kemudian air yang warna merah itu kena berhubungan ada darahnya, buang. Nah, kan gitu kan. Tapi kan tidak. Nah, itulah sudah terjawab tadi pertanyaan ya, hukum yang kelima berbunyi pertanyaan apa hukumnya darah yang masih tetap ada di sela-sela daging. Nah, jadi jawabannya apaan? Tidak haram dan tidak najis. Yang haram dan najis itu darah yang mudah dibersihkan, yang ada di luar-luar daging atau saat disembelih darah itu mengalir. Nah, di samping yang Allah haramkan bangkai, kemudian ada darah. Apalagi selanjutnya? Ya. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Ya, yang ketiganya apa yang haram? Daging babi. Nah, makanya di sini ada hukum yang keenam, maza yuhramu minal khinzir. Ya, kalau tadi kan darah. Apa yang Allah haramkan daripada babi itu? Maksudnya apa? Yang haram daripada babi itu apanya? Karena Allah Ta'ala mengatakan daging babi. Daging babi, kan ada orang belempengan, oh yang haram cuman dagingnya gitu. Nah, minyaknya enggak gitu ya. Minyaknya kagak, darahnya kagak. Karena Allah mengatakan walahmal. Nah, makanya sini ada pertanyaan, yang Allah haramkan babi itu apanya? Nasotil ayatu ala tahrimi lahmil khinzir. Yang diterangkan oleh ayat hanya menyebut daging babi. Makanya ada mazhab namanya madhab Zahiriyah ya, yang dipelopori oleh Imam Daud. Nah ya, mazhab yang dipelopori oleh Daud. Nah, ya. Ini mazhab ini ketika membaca atau mengambil dalil langsung yang zahir aja. Karena zahirnya menyebut daging gitu, maka yang diharamkan babi itu hanya apanya? Daging. Itu namanya mazhab Zahiriyah, di luar mazhab yang 4. Kata sebagian mazhab Zahiriyah, ila annal muharrama lahmuhu, yang haram dari babi itu hanya apanya? Dagingnya. Kan dia ngelihat zohirnya aja. La syahmuhu, kalau minyaknya enggak haram, minyak babi ya. Kan ada orang yang menggunakan minyak babi. Ini kalau yang namanya haram dan najis bukan hanya buat dikonsumsi ya, buat obat juga nggak boleh. Ada lagi buat kosmetik atau kosmetik ya, buat alat-alat perempuan. Nah itu kan katanya ada yang bilang dari daging, dari minyak babi. Nah kalau yang dikatakan haram dan najis, apa aja nggak boleh. Kalau menurut Daud al-Zahiri yang haram hanya dagingnya, adapun minyaknya bisa digunain gitu. Alasannya Daud al-Zahiri, li'anna Allah qala lahmal khinzir. Allah bilang kan daging babi, makanya dia bilang zohir aja. Wajah abal jumhur. Nah menurut jumhur ulama selain Daud al-Zahiri, semua ulama yang 4 mazhab ini,
ila anna syahmahu haramun aidan, bukan hanya daging, minyaknya apanya aja babi itu hukumnya apa? Haram. Li'anna lahma yashmulus syahma, kena yang namanya daging meliputi pula apa? Minyak. Wa huwa sahih, itulah pendapat yang sahih ya, yaitu pendapat jumhur yang mengatakan bahwa haram itu bukan hanya sekedar apa? Daging. Nah, kalau memang haram itu semua, kenapa Al-Quran mengatakan daging? Ya gitu. Kenapa Allah mengatakan daging babi? Kalau memang semua, udah aja bilang aku haramkan kamu babi gitu ya. Kenapa kok Allah menyebut apa? Daging. Innama khassallahu ta'ala dzikral lahmi fil khinzir liyadulla ala tahrimi ainihi. Allah menyebut daging itu menunjukkan bahwa ya haram semua gitu, haram semua badan gitu. Ain itu kan semua badannya babi haram, walaupun Allah menyebut hanya sekedar apa? Daging ya. Nah, ini yang dikatakan apa itu ya. Nah, makanya orang yang ingin memahami Quran harus lengkap ya, punya alat itu. Kalau ada tukang itu kan, tukang mesti punya alat. Tukang harus punya pacul, harus punya gergaji, harus punya apa aja, punya alat. Tukang. Demikian juga orang yang ingin memahami Al-Quran. Nah, di sini perlu ilmu, yang di sini dikatakan ilmu balaghah ya. Ilmu balaghah. Kalau yang tadi kan ilmu usul fikih ya. Ada lagi ilmu namanya balaghah. Nah, dalam ilmu balaghah dikatakan ya, dikatakan apa tuh dalam ilmu balaghah ya, yaitu min dzikril kulli wa ba'di wa iradatil kull. Nah, ini namanya majaz ya. Ada majaz mursal, yaitu menyebut sebagian tapi maksudnya keseluruhan ya. Menyebut sebagian tapi maksudnya apa? Keseluruhan. Nah, ini umum dipakai di mana-mana, menyebut sebagian tapi yang dimaksud apa? Keseluruhan itu. Kenapa enggak disebut saja secara menyeluruh? Kenapa yang disebut sebagian? Nah, disebut sebagian itulah yang penting ya. Itu banyak. Nah, dalam keseharian kita aja banyak sekali majaz mursal, menyebut sebagian tetapi yang dimaksud apa? Keseluruhan. Ente baru saja lewat lampu merah. Lampu. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah lampu itu cuma merah doang? Hah? Ada berapa warna itu? 3. Nah, padahal saya baru saja lewat lampu merah. Kan maksudnya apa? Saya baru saja ngelewatin lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Ini kok kenapa disebut merah doang? Nah, itu. Jadi bukan berarti nyebut sebagian cuman merah doang. Nah, cuman sekarang ada pertanyaan, kalau memang ada 3 warna tadi, kenapa yang disebut merah kan gitu kan? Karena justru yang merah itulah yang bahaya. Nah, ini gitu. Udah, mau contohin lagi, mau contoh nggak? Sate tahu. Sate tahu. Nah, segini. Kita beli sate tahu, kita buka di rumah. Ternyata di dalamnya itu bukan hanya tahu doang. Ada kentang rebus, ada kacang panjang. Ini aneh. Walaupun kacangnya udah dipotong-potong pendek-pendek, tetap aja namanya kacang panjang. Padahal kacangnya udah dipotong-potong. Kacang panjang. Ada kol. Nah, itu kan sate tahu. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa kalau memang di dalamnya itu banyak, kenapa yang disebut tahu? Nah, jawabannya karena didominasi oleh apa? Tahu, kebanyakan tahunya. Kan begitu. Nah, demikian juga di sini. Allah menyebut daging bukan berarti hanya daging semua. Kenapa daging yang disebut?
Karena yang terpenting binatang itu yang diambil oleh orang apanya? Kalau orang orang menyembelih kambing, pertama yang diambil apa itu? Daging, walaupun ntar tulangnya diambil juga buat sop. Itu namanya majaz. Ya. Itu di dalam Quran banyak sekali seperti itu. Ya. Itu namanya ilmu balaghah. Ya. Contoh kayak Allah Ta'ala berfirman, tabat yada abi lahab, ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron zata lahab. Celaka tuh, celaka yada, kedua tangan tuh, celaka kedua tangan Abu Lahab. Allah mengutuk Abu Lahab dengan kata-kata Abu Lahab tuh celaka kedua tangannya. Makanya nanti akan dimasukkan ke dalam neraka yang berkobar-kobar. Nah sekarang kenapa Allah Ta'ala menyebut dua tangan? Kan Allah mengutuk dirinya Abu Lahab. Dirinya Abu Lahab apa tuh dirinya Abu Lahab? Dari ujung rambut sampai telapakan kaki. Apakah yang dikutuk hanya tangannya doang? Paham gak? Allah mengutuk hambanya yang jahat. Apakah yang dikutuk hanya tangannya doang? Apakah yang dimasukin ke neraka tangannya doang? Kalau dimasukin ke neraka kan semua badannya. Kok kenapa di sini disebut dua tangan? Oh ya. Nah ini menyebut dua tangan tapi maksudnya apa? Seluruh badannya Abu Lahab gitu. Nah sekarang timbul pertanyaan, kalau memang yang diceburin ke neraka kedua seluruh badannya Abu Lahab, kenapa yang disebut dua? Nah ada lagi kan tadi, oh kenapa merah yang disebut, nggak hijau nggak kuning ya? Ini jawabannya karena kebanyakan kejahatan Abu Lahab dilakukan pakai apa? Pakai tangan. Kan kebanyakan pekerjaan dilakukan sama apa? Sama tangan. Apalagi orang kaya, tangannya yang bekerja, iya kan? Tangan mau pakai kaki begini. Nah itulah itu namanya ilmu balaghah. Jadi tangan ini apalagi saat berkuasa, tangan ini sangat berperan gitu ya. Ada yang namanya hotel surga dunia, namanya Alexis ya. Hotel surga dunia namanya apa? Hotel Alexis. Nggak ada yang bisa nutup. Nah, saat Anis ya. Saat Anis berkuasa cukup tanda tangan nutup. Pakai tutup pakai apa? Pakai tangan. Asalkan dia berkuasa. Abu Lahab kan berkuasa, banyak duitnya, merintah orang. Kata Zainuddin MZ, kan semen itu satu sak berapa kilo itu? Ada yang 40 kilo, ada yang 50 kilo, kan berat. Tapi kalau yang nunjuk orang kaya, terangkat gak semen? Yang nunjuk orang kaya, gitu. Kalau yang nunjuk orang gak punya duit gak terangkat. Kan tangan semua bisa. Hah? Angkat nih gini. Enggak, walaupun dia ngomong gini doang orang ngerti. Nah itulah ya. Jadi walaupun di sini Allah menyebut daging kata jumhur ulama, tapi maksudnya apa? Keseluruhan. Itu namanya dalam ilmu balaghah namanya majaz mursal min dzikril ba'di wa iradatil kull. Nyebutnya sebagian tapi yang dimaksud keseluruhan ya. Sawaun zukiya zakatan syari'ah am la yazuk. Ini yang namanya babi yang najis itu ainnya itu, artinya bendanya itu yang najis. Oleh karena itu baik disembelih gitu, baik itu babinya disembelih lehernya ataupun dia mati sendiri gitu. Ya gitu. Karena yang haram ini bukan karena tidak disembelih, karena memang badannya babi itulah najis, makanya disebut lahmul khinzir, badannya najis, baik itu disembelih lehernya atau mati tidak disembelih
maka babi itu hukumnya haram dan najis. Namun ada sedikit perbedaan pendapat mengenai apakah boleh digunakan selain dikonsumsi. Nah, ya. Wa qad ikhtalafal fuqaha. Nah, ini di karangan fuqaha, para imam yang 4 beda-beda pendapat apakah boleh menggunakan, ya, sebagian daripada anggota babi seperti bulu gitu ya. Maksudnya bukan untuk dimakan, ya. Bulu boleh nggak tuh? Atau tadi digunakan untuk kosmetik gitu ya. Nah, fi jawazil intifa bi sya'ril khinzir, boleh nggak bulunya? Ya. Kan ada yang mengatakan kalau ada itu koas, tahu koas? Koas buat ngecat. Nah, itu dibuat dari apa? Dari bulu babi. Nah, itu. Nah, itu kan berarti di sini digunakan buat bikin koas. Boleh nggak tuh digunakan bulu babi? Zahaba Abu Hanifah wa Malik. Nah, ya. Abu Hanifah dan Malik, berarti ini dua imam, ya. Berpendapat boleh tuh. Ya juzul al khorazatu bihi. Waktu zaman dulu mungkin belum ada orang yang bikin koas, ya. Boleh menggunakan bulu babi untuk dijadikan khorozah, benang tuh, benang tuh. Benang, tapi benang bukan benang buat dipakai buat pakaian. Nah, itu kan namanya najis. Buat ngiket-ngiket. Nah, kalau kita bilang sini koas dah. Itu kata Abu Hanifah dan Imam Malik. Nah, sementara imam kita ini Imam Syafi'i, la yazuzul intifa bi syi'ril khinzir, tidak boleh. Jadi bukan hanya sekedar tidak boleh dikonsumsi, digunakan, dimanfaatkan buat yang lain pun, ya, selain daging tidak boleh pula menurut Imam Syafi'i. Wa qala Abu Yusuf, kan udah sama-sama kita maklum bahwa mazhab Imam Syafi'i itu dalam segala masalah dia itu sangat berhati-hati gitu ya. Jadi kalau dikatakan semua haram kan berarti berhati-hati. Wa qala Abu Yusuf akrahul hirza bihi. Nah, kata Abu Yusuf, siapa Abu Yusuf ini? Abu Yusuf adalah, ya, anak muridnya Imam Hanafi. Kalau tadi gurunya Imam Hanafi mengatakan boleh digunakan itu bulu babi untuk jadiin tali atau benang, sementara anak muridnya Abu Yusuf mengatakan nggak boleh, tuh kan. Antara Abu Hanifah dengan muridnya itu berbeda pendapat. Akrahu, aku tidak suka. Berarti kalau aku tidak suka kan nggak boleh. Al kharzubihi, atau mengikat dengan apa? Dengan tali yang dibuat dari apa? Bulu babi. Qala al-Qurtubi, kata Imam Qurtubi, la khilafa anna jumlatal khinzir muharramah. Tidak diperdebatkan bahwa babi itu hukumnya haram, ya. Illa sya'ra, nah, kecuali apa? Kecuali apa tadi? Bulu, ya. Nah, berarti di sini minyaknya pun haram itu. Yang diperselisihkan hanya bulu. Kenapa bulu? Ya. Ya, kenapa apa? Bulu, sebab kalau bulu ini kan, ya, bulu ini kan adanya, ya, di luar gitu. Kalau minyak di dalam, kalau bulu dia apa? Ya, di luar. Ya. Fa innahu yajuzul khorazatu bihi. Tuh. Menurut satu pendapat boleh digunakan bulu itu untuk membuat apa tadi itu? Koas. Li'annal khorazata kanat ala ahdi Rasulillah wa ba'dah. Karena banyak orang yang menggunakan bulu babi itu pada waktu zaman Rasul dan sesudah zaman Rasulullah, kata Imam Qurtubi. Wa ma jazahur Rasul bahwa kabtida isyar'i bihi. Wala na'lamu kata annahu angkaroha. Tidak kami ketahui kalau Rasulullah melarang sahabat menggunakan bulu babi. Wala ahada minal a'immah ba'dah. Demikian juga tidak ada seorang imam pun
ulama pun yang mengingkarinya. Wa ma ajazahur rasul bahwa kabtida isyar. Nah, yang dibolehkan oleh Rasul, nah itulah namanya syariat, ya. Jadi selama Rasulullah tidak ngelarang, maka hukumnya apa? Nah, karena Imam Qurtubi ini ngikutin mazhab Malik. Ya, karena Imam Qurtubi mazhabnya Imam Malik. Makanya beliau itu menguatkan pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa bulu itu masih bisa dimanfaatkan. Baik. Waqad ikhtalafa ahlul ilmi fihi. Nah, sekarang mengenai tadi kan babi darat. Babi yang hidupnya di mana tuh? Di daratan, nah gitu ya. Adapun yang hidup di air gitu, ya. Kan binatang yang hidup di air lebih banyak daripada binatang yang hidup di mana? Ada anjing apa? Anjing laut, ada babi laut, ada badak laut. Nah, kalau memang anjing daratan, babi lalat, nah itu udah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana hukumnya kalau anjing laut? Anjing air maksudnya anjing. Nah, ya, kalau tadi kan yang di daratan. Nah, ini juga diperdebatkan di kalangan ulama. Kalau saya mengartikan ikhtalafa jangan diperselisihkan. Masa ulama berselisih satu sama lain? Ya, bukan diperselisihkan, diperdebatkan, ya. Jadi masing-masing adu argumen, gitu ya. Ada punya dalil, ya, bukan berselisih. Diperdebatkan di kalangan ulama mengenai apa tadi? Babi laut. Apakah babi laut hukumnya sama dengan babi yang hidup di mana? Di daratan, ya. Kalau Abu Hanifah la yuqalu, nah, kata Abu Hanifah nggak boleh. Jadi babi laut sama aja seperti babi apa? Daratan. Nah, tuh, ya. Nah, inilah kalau kita mau mengetahui mazhab yang lain, jangan kita anggap kalau mazhab lain itu selalu lebih mudah. Dan coba kalau kita perhatiin Abu Hanifah mengatakan tadi apa tuh, bulu babi masih boleh digunakan. Berarti kan mudah itu. Nah, sementara susah juga di sini. Ada yang susah, apa itu? Babi lautan pun haram. Oh, kan berarti susah di sini. Coba kita lihat Imam Syafi'i. Kalau yang tadi Imam Syafi'i kan susah itu apa? Bulu babi nggak boleh digunakan. Tapi kalau babi laut boleh dimakan. Nah, ya. Jadi nggak selalu satu mazhab itu susah aja gitu, ya. Nah, dalam satu masalah susah, dalam satu masalah lain apa? Nah, kita lihat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Auza'i tidak mengapa, tidak boleh, tidak dilarang kita memakan apa itu? Bukan hanya bulunya, dagingnya pun boleh kita makan. Kalau daging apa? Daging babi apa? Babi laut. Nah, ya. Jadi menurut pendapat Imam Syafi'i, semua binatang yang hidupnya di lautan, di air, yang tidak hidup di daratan boleh dimakan, nggak ada larangan, ya. Itu namanya samak, ya. Jadi samak itu yang dikatakan ikan bukan hanya ikan bandeng, ikan apa? Ya, semua binatang yang hidup di mana? Nah, di laut, walaupun bentuknya seperti apa? Nah, itu ente makan ular, lindung kan ular. Nah, emang lindung itu samak. Ente makan nggak itu kan? Lindung belut. Nah, belut. Nah, itu kan ular. Itu samak juga, ya. Jadi walaupun berbentuk ular, ya, boleh dimakan asalkan hidupnya hanya di mana? Di air. Nah, kata Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Auza'i, la ba'sa, tidak dilarang, tidak mengapa makan yang hidup di air atau di laut, ya. Nah, wa tafsilul adillah yundaru fi kutul furu'. Kalau ente mau ingin tahu dalil-dalil secara rinci mengenai binatang yang hidup di laut itu boleh dikonsumsi, adanya di dalam kitab fikih. Ini kan bukan kitab fikih, ya. Di sini hanya mengisyaratkan apa namanya,
haram atau tidak haramnya saja. Baik, kemudian hukum yang ketujuh yang terakhir yang dikandung dalam ayat Al-Baqarah ayat 172-173, yaitu malazi yubahu lil mutar minal maitati. Nah, tadi kan dikatakan haram itu diantaranya bangkai, ya. Kemudian apalagi darah, apalagi babi kan gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa hukumnya orang yang dalam keadaan darurat? Dalam keadaan darurat. Apa itu darurat? Kan tadi katanya haram mengkonsumsi. Nah, kalau dalam keadaan darurat boleh nggak? Nah, iya kan. Apa itu darurat? Kalau nggak makan mati. Sementara yang halal kagak ada. Nah, itu namanya darurat. Ya. Ya. Tadi apa tuh? Apa tuh tadi? Minyak babi, ya. Minyak babi. Jadi buat vaksin umpamanya gitu. Kalau seandainya yang lain memang nggak bisa, kecuali pakai minyak. Nah, itu kan namanya darurat. Nah, ini hukumnya pertanyaan hukum berupa pertanyaan, bolehkah mengkonsumsi, memanfaatkan sesuatu yang haram dalam keadaan apa? Darurat. Ikhtalafal ulama fil mutar. Nah, ini juga diperdebatkan di kalangan ulama saat dalam keadaan seorang dalam keadaan darurat. Ayakulu minal maitati hatta yasba am yakulu ala qadri sadri romak. Apakah orang dalam keadaan darurat? Nah, kalau untuk dalam keadaan darurat udah jelas boleh gitu, ya. Cuman pertanyaannya, apakah boleh makan sekenyang-kenyangnya atau makan atas seukuran, ya. Seukuran darurat. Nah, di sini sadr romak, hanya seukuran untuk menyambung nyawa gitu. Apakah boleh memakan sekenyang-kenyangnya atau hanya seukuran menyambung nyawa gitu, ya. Jadi sekedar menyambung nyawa, kira-kira beberapa suap aja, jangan banyak-banyak, ya. Zahaba Malik ilal awal, kata Imam Malik, selama diperbolehkan karena darurat boleh walaupun kenyang. Imam Malik tuh. Li'anna darurah tarfa'ut tahrim, karena darurat itu sudah menghilangkan hukum haram. Kan katanya dalam keadaan darurat sesuatu yang haram menjadi apa? Halal. Nah, kalau memang haramnya sudah menjadi halal, ya nggak dibatasi, ya walaupun sampai sekenyang-kenyangnya pun apa? Boleh, karena yang haram itu udah menjadi apa? Pata'udul maitatu mubahan. Walaupun makan bangkai boleh makan sekenyang-kenyangnya. Ya, kenapa? Karena darurat itu menghilangkan hukum haram. Hanya Imam Malik tuh. Nah, kalau jumhur selain Imam Malik dah, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan yang boleh karena darurat itu hanya sekedar, gitu ya. Zahabal jumhur ila saniyah, itu artinya sekedar. Li'anal ibahah. Nah, ini juga ilmu usul fikih namanya nih, ya. Usul fikih mengatakan al ibahah daruratan tuqaddaru biqadariha. Yang diperbolehkan karena darurat, yang asalnya haram diperbolehkan karena darurat, maka yang diperbolehkan itu seukuran gitu, ya. Seukuran itu. Kalau udah melebihi dari ukuran berarti udah tidak ada darurat. Nah, ya. Nah, ini yang benar nih, ya. Ya. Sababul khilaf yarji'u ila makna. Apa yang menjadi dalil, ya, bahwa yang dibolehkan karena darurat seukuran, yaitu firman Allah dalam ayat yang lain, yaitu ghairu bagin wala adin. Nah, pamanit turro ghairu bagin. Nah, bukan ayat lain, ayat yang seterusnya nih,
Tadi kan ayat menyebut tentang yang haram diakhiri dengan kata-kata ghairu bagin wala pamanid turro. Siapa orang yang dalam keadaan darurat maka boleh mengkonsumsi, memakai gitu, memanfaatkan, tapi syaratnya dua. Satu ghairu bagin wala adin. Ini Imam Syafi'i menafsirkan ghairu bagin tidak berlebihan. Wala adin tidak melampaui batas. Nah, mengenai berlebihan melampaui batas banyak penafsiran. Kata Imam Syafi'i dan yang lain-lain nih, yang jumhur mengatakan syaratnya diperbolehkan karena darurat. Ya. Yang pertama kagak ada yang halal. Tuh, ya. Nggak ada yang halal kecuali dia satu. Baru boleh. Kalau selama yang halal masih ada, belum dikatakan apa? Nah, ini penafsiran Imam Syafi'i ghairu bagin. Wala adin diperbolehkannya pun tidak berlebihan tuh ya. Jadi ada dua ini syaratnya. Yang diperbolehkan karena darurat syaratnya ghairu bagin wala ada apa tuh ghairu bagin? Yang halal kagak ada ya. Selama masih ada yang halal belum boleh satu. Nah, ketika diperbolehkan wala adin tidak boleh ya, melebihi daripada ukuran darurat. Nah, ini Imam Syafi'i penafsirannya. Fal jumhur pasarul bagya bil akli minal mai ghairu hajah. Jumhur menafsirkan kata-kata ghairu bagin yaitu apa? Ya, kalau memang dia itu dalam keadaan darurat itu. Artinya apa? Tidak ada yang apa? Yang halal nggak ada. Nah, ya. Nah, keduanya wala adin ditafsirin oleh jumhur ulama adalah tidak melebihi daripada ukuran apa? Darurat. Jadi seukuran darurat. Kalau memang itu makan untuk menyambung nyawa gitu tadi, hanya sekedar menyambung nyawa supaya tidak mati ya karena nggak makan, tidak boleh kenyang-kenyang. Nah, itulah penafsiran jumhurul ulama. Sementara Imam Malik yang mengatakan tadi diperbolehkan karena darurat, tidak dibatasi, boleh makan sampai kenyang. Dari mana? Ya, menafsirkan al-baghi wal udwan. Nah, ini kata Imam Malik yang dimaksud ghairu bagin wala udwan adalah pemerintah. Jadi nggak ada kaitan dengan ya. Sedangkan pemerintahnya ghairu bagin wala adin tuh ya, jauh ya. Ngambilnya kalau yang tadi kan ghairu bagin ditafsirin nama orang yang dalam keadaan darurat. Kalau Imam Malik menafsirin ghairu bagin wala udwan, sedangkan pemerintahannya itu tidak zalim. Nah, gitu ya. Jadi jauh penafsirannya. Bukan ditujukan kepada orang yang dalam keadaan darurat. Walikulli wijhatin walikullin wijhatun. Artinya walikullin wijhatun, setiap ulama mempunyai argumen sendiri-sendiri gitu. Nah, jadi di sini yang rajih yang benar pendapat jumhur ulama yang mengatakan apa tadi? Sesuatu yang diperbolehkan dalam keadaan darurat hanya diperbolehkan hanya seukuran saja, tidak boleh melebihi daripada itu. Nah, ini saja yang dapat kita kaji. Nah, kemudian ma'atur sidu ilaihil ayatul karimah insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Ya. Kalau bipang itu kok udah jelas daging. Emang bulu. Masa yang dipanggang minyak. Bahkan kalau bipang itu bukan hanya sekedar yang dipanggang dagingnya berikut apa? Minyak. Orang dagang sate kalau nggak dibakar minyaknya nggak ngebul, nggak sedap. Nah, jadi kalau bipang itu ya dagingnya berikut apanya? Minyaknya juga. Nah, itu kan kalau yang lain nggak ada gitu. Dan saya tanya,
apakah selain minyak babi nggak ada yang lain yang halal gitu? Nah itu kan harus itu jangan. Ya kan oleh orang boleh aja berdalil darurat gitu kan tadi itu. Kagak ada yang halal sama sekali. Nggak ada yang bisa menempati tempat tempat minyak babi. Hanya minyak babi doang gitu yang bisa. Itu harus dicari dulu benar nggak. Selama masih ada barang-barang lain yang ya, ganti daripada minyak babi, nggak bisa dikatakan darurat. Jadi tanya ilmu kedokteran, ya. Tapi bukan dokter yang dibayar gitu, ya. Atau ulama yang dibayar gitu, ya. Kalau ulama yang dibayar kan, yang haram gak jadi halal. Cukup. Iya, ngerti guru, kalau gurunya nggak ngerti nggak mungkin dia ngajar. Nah iya. Kalau yang kita maksud kan yang denger ngerti nggak gitu. Kalau gurunya udah jelas Pak. Baik, kita tutup dengan Al-Fatihah sebelum kita baca doa. Semoga berkah Fatihah Allah Ta'ala berikan kita panjang umur, dalam keadaan sehat afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah shalli ala Muhammad rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.